恼，愿得智慧证明了，普愿业障悉消除，世世常信菩萨道。全体金色弟子，请愿上人法体安康，法轮常转，常住之间，无量寿福。向佛菩萨及上人行三问信礼，问信，再问信，善问信。感恩师姐，请坐。Ya, Sawan Sesiong Sejekang Sanjung Kaisu. Saya hari ini mendapat berkah sebagai moderator ya, bersama Elitas Sece ya. Sebelumnya kami berdoa dulu ya untuk dunia dan makhluk hidup. Silakan, Kos. 我的心在静思中感恩，我的心念充满虔诚。大家一起来祈祷，从不同角落地点，祈求平安吉祥满人间。用心祈祷，但愿人人坚守信愿行。开启光明道爱，徜徉智慧福德，娑婆世界显光明。我的心在静思中感恩，我的心念上大诸佛心。大家心口意念，化解恶念结善缘，祈求天下无灾，岁岁年Semoga manusia tersucikan, masyarakat aman, dan dunia terbebas dari bencana. Ya, hari ini saya didampingi mitra Bajik ya, Elitas Sece dari Palembang ya. Ya, Silakan perkenalan Sece. ya, cảm ơn Sesiong Sece, cảm ơn Sang Ron, cảm ơn tim Simpasiang. Selamat pagi Sesiong Sece semuanya. Ya, Intisari dari pembantu materi hari ini akan dibacakan oleh Sesiong Indra dulu ya materi ya boleh. intisari pertama. Cảm ơn Boleh. Sesiong Sece. Ya, cảm ơn ya semua co-host, công作人员yang sedang sedia, 健康安乐 ya. Hari ini kita masuk ke episode
eh, 1577 ya, dengan judul Kebijaksanaan Sejati dari Prasna adalah Penuntun dalam Praktek Paramita. Dua kata kunci, prasna, satu lagi, praktek paramita. Apa itu? Kita lanjut ya. Silakan co-host. Catatan tangan. Satu tujuan utama dari Buddha datang ke dunia ini adalah guna secara bebas mengungkapkan harapan mendasarnya dan memberikan ajaran besar, membuka dan menunjukkan agar para makhluk memahami dan memasuki pengetahuan dan pandangan Buddha. Bahwasanya sifat dari semua makhluk adalah setara. Para bodhisattva membangun 4 ikrar agung dan mempraktekkan 6 paramita. Prasna paramita adalah penuntun dari segala praktek paramita lainnya. Hendaknya memiliki perhatian benar dan penerapan di jalan. Memang bab ini, kalau kita belajar ya, berulang-ulang, sangat berbeda dengan tadi kita mendengarkan master sharing ya, langsung lebih masuk ya ke intinya, lebih mengerti. Terus terang dari semalam kita mempelajari yang prasna paramita ini ya. Nah, kita lanjut dulu yang catatan tangan intisari pertama. Buddha datang ke dunia dengan satu tujuan, yang mana telah mengakumulasikan intisari dari tak terhingga kehidupan yang lampau, dari kelahiran ke kelahiran sampai datang pada kehidupan saat ini. Jalinan jodoh telah sempurna sehingga terdapat fenomena, yakni terlahir di istana, dibesarkan dalam lingkungan ini, kemudian di dalam lingkungan yang luar biasa berkelimpahan ini juga. Ia mendatangi kehidupan kaum masyarakat yang paling menderita. Dari tubuh seorang paling dihormati, pergi melihat kehidupan para kaum yang paling jelata dan hina. Beliau merasakan kondisi yang sangat ekstrim dan tersadarkan. Pada saat yang bersamaan, dia juga meneliti prinsip kebenaran keagamaan dari 90 lebih ajaran agama di India. Semuanya dievaluasi, semuanya sudah sangat jelas sehingga beliau mampu membentangkan jalannya sendiri. Ini seharusnya merupakan perpaduan antara kebenaran relatif, ya, yaitu masalah keduniawian dengan ajaran agama yang ditelaah oleh para praktisi. Tadi Master ada sharing, kita tahu ya, Pangeran Sang Buddha itu waktu itu masih pangeran, dia terlahir di istana, mendatangi, menurun ke masyarakat yang paling menderita. Tapi kita tadi, saya sendiri ya baru tahu, ternyata sebelumnya itu di India itu ada 50 ajaran agama, lebih dari 90 ya, sorry ya. Berarti Sang Buddha ada evaluasi, di sini dievaluasi. Berarti ada belajar, dievaluasi, sudah jelas beliau membentangkan jalannya sendiri. Sini tertulis. Jadi suatu rangkuman yang sebenarnya. Jadi setiap orang juga harus belajar pada saat itu Sang Buddha. Walaupun dikatakan telah berakumulasi datang ke dunia ini dari kehidupan lampau. Tapi beliau terakhir seperti manusia juga, lahir, ya Sen Lao Ping sama, belajar juga, tapi beliau ada sejarahnya yang begitu panjang ya dari kehidupan lampau. Tapi juga melalui suatu evaluasi. Ya, next, Suci. Ya, kan Suci, kita lanjut masuk ke intisari kedua ya. Episode Intisari Sinfasyang Sutra Teratai episode 1577. Setelah beliau mencapai kebudahan, Buddha mesti mencari cara untuk mengajar dan membimbing para makhluk karena apa yang dialaminya, karena apa yang dilihatnya. Meskipun semesta alam ada batasnya, ikrar Buddha tiada batas. Dunia ini ada batasnya, namun dunia dan batin Buddha tiada batas. Jadi artinya, Buddha dapat melihat dan memahami segalanya. Dapat melihat dan memahami segalanya di dunia. Karena itu, Buddha memiliki pandangan dan pemahaman yang kaya dan mendalam. Oleh karena itu,
Pikiran pertamanya ketika mencapai kebudahan adalah ingin memberitahukan semua orang tentang esensi dalam kehidupan. Tetapi beliau menyadari bahwa itu tidak mungkin karena ketidaktahuan dan kerisauan manusia sangat banyak. Ketidaktahuan yang tidak henti-hentinya dan kerisauan yang sangat tebal. Esensi Dharma yang demikian sulit. Esensi Dharma yang demikian sulit tersalurkan. Setelah lebih dari 40 tahun, Sang Buddha secara bebas mulai mengungkapkan harapan mendasarnya, yaitu mengungkapkan esensi yang telah lama terakumulasi di dalam batinnya. Itulah Sutra Teratai. Sehingga prinsip kebenaran dari Sutra Teratai dapat tersebar secara meluas. Masih tetap sama, yaitu ada kebenaran relatif, juga ada kebenaran sejati. Namun yang terpenting adalah mengajarkan kepada kita untuk mempraktekkan jalan tengah daripada prinsip kebenaran tersebut, yaitu membina diri di jalan tengah. Demikian secara bebas mengungkapkan harapan mendasarnya dan memberikan ajaran bebas. Baik, saya akan coba mengambil kesimpulan dari intisari yang kedua ini. Sang Buddha menunjukkan ya bahwa setiap manusia itu bisa mencapai Buddha, bisa mencapai pencerahan. Kemudian cara membimbing dan mengajarnya bagaimana? Tentu sudah dialami sendiri, sudah ada buktinya baru bisa mengajarkan. Tetapi caranya, metodenya bagaimana, caranya bagaimana. Ini Sang Buddha juga mencari-cari caranya. Dengan menyampaikan semua orang bisa menjadi Buddha atau ajaran apa Tamsaka, tetapi para makhluk tidak paham. Mengapa? Karena kapasitas masing-masing individu masih rendah. Terus bagaimana kalau tidak bisa? Kalau tidak bisa, ganti metode. Metodenya seperti apa? Penderitaan. 4 kebenaran mulia tentang penderitaan. Ini yang disebut dengan kapasitas. Para makhluk belum pernah bertemu Sang Buddha pada saat itu. Begitu ada Buddha, mereka tidak tahu. Mereka juga bisa menjadi Buddha. Jadi susah ya metodenya. Ganti metode. Semua orang paham ya. Metode penderitaan lahir, tua, sakit, dan mati ini adalah penderitaan. Mengapa menderita? Kita kembali ke poin berikutnya ya. Kan ini ada disebabkan oleh karena itu pikiran pertamanya ketika mencapai kebudahan adalah ingin memberitahukan kepada semua orang tentang esensi dalam kehidupan. Nah, sesuai ternyata pikiran manusia yang penuh kerisauan dan ketidaktahuan ini jadi tidak mampu menjadi Buddha. Jadi ajaran tentang penderitaan, tentang 12 hukum sebab akibat, dari ajaran kecil lainnya sampai 42 tahun, kapasitas sudah memadai. Kembali ke tujuan utama Buddha ke dunia. Ingin semua orang tahu, semua makhluk bisa menjadi Buddha. Selanjutnya, praktek Buddha Bodhisattva. Ini adalah yang disebut dengan Sutra Teratai. Butuh waktu lama ya untuk menjadi kita menciptakan suatu kebijaksanaan itu. Sebenarnya kalimat terakhir dalam yang terpenting itu adalah praktik jalan tengah, yaitu praktik bodhisattva dalam melatih diri ya. Banyak contoh dalam melatih diri ini, seperti bersabar dan lain-lainnya itu masih sulit kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Praktik jalan bodhisattva itu yang seperti Master katakan tadi, menolong orang yang menderita. Inilah yang kita sering lakukan di misi amal ya. Memberi mereka manfaat. Inilah yang dirangkum dalam misi Master ya. Kita lanjut ke intisari ketiga ya, Sesio. Boleh. Mungkin yang kedua ini sedikit tambahan ya, Suci ya. Yes. Boleh host yang kedua tadi. Kita mengetahui bahwa Sang Buddha membabarkan Dharma itu 49 tahun ya. Jadi di sini saat 40 tahun setelah membabarkan Dharma, Sang Buddha mulai mencari cara karena diketahui dalam masyarakat itu mempunyai tingkat yang berbeda ya. Tingkat pendidikan dan segalanya lah. Dan di sini kita melihat muncullah Sutra Teratai. Sutra Teratai seperti yang Sun Fa yang hari ini juga dari Miao Fa
Lien Hua Qing ya. Jadi Sutra Teratai itu semuanya diajarkan melalui suatu selalu diulang-ulang prinsip kebenaran. Nah, apa itu prinsip kebenaran? Kalau kita mau ringkas, mau gampang aja, itu logika. Logika sebab akibat. Kita melempar barang ke atas, jatuh ke bawah, itu prinsip kebenaran. Jadi prinsip kebenaran bukan sesuatu yang benar ya. Saya berbuat benar, saya berbuat baik, bukan seperti itu uh, menurut yang saya pahami ya. Bahkan Master pernah menjelaskan itu perputaran planet itu juga prinsip kebenaran. Bulan 12 di utara itu dingin ya. Jadi itu perputaran planet. Sehingga prinsip kebenaran itu sangat penting. Di setiap bab itu selalu muncul kata prinsip kebenaran. Bukan hanya bab 17 ini. Jadi semuanya itu Sang Buddha itu ingin menyampaikan bahwa di sini kalau kita mengetahui prinsip kebenaran dengan jiwa yang dharmais ya, itu otomatis kita mencapai ya. Artinya yang selalu kita sebutkan di sini kata kuncinya prasna ya. Prasna itu kebijaksanaan. Jadi nanti kita juga ingin sampaikan di sini ada disebut jalan tengah. Apa itu jalan tengah? Membina diri di jalan tengah. Saya dulu jarang ya belajar agama Buddha, baru di suci ini. Tapi saya coba mau mengerti jalan tengah itu apa sih? Mempraktekkan jalan tengah. Nah, kalau udah saya baca dari kemarin dan tadi Master sharing ya, saya mendapat satu pengertian. Begini, kalau Sang Buddha mengajarkan ajaran Buddha, itu kan bukan Anda sejak lahir kan? Bisa saja saat Anda Sejong Suje berumur 10 tahun, 20 tahun, malah seperti saya ikuti suci itu waktu 40 tahun lebih. Baru start, baru mulai. Bukankah itu di situ dimulai? Bukankah itu seperti disebutkan jalan tengah? Jadi kapanpun Sim Suce mau mulai belajar agama Buddha, itu bisa saja umur 60 mulai boleh. Siapa larang ya. Jadi umur saat remaja boleh, tapi di sini disebut mempraktekkan jalan tengah dengan prinsip kebenaran tersebut. Kembali lagi, prinsip kebenaran itu logika sebab akibat. Anda belajar dengan rajin sehingga Anda lulus. Anda tidak lulus karena Anda tidak belajar. Logika prinsip kebenaran juga. Jadi prinsip kebenaran dari seorang yang gagal dalam sekolah karena dia malas, itu juga prinsip kebenaran. Yaitu kamu malas, maka kejadiannya hari ini adalah seperti ini. Jadi kita menyadari, kita diajari supaya mengenal apa itu prinsip kebenaran. Dan Sang Buddha tadi sudah sampai kepada seluruh alam semesta, bahkan tadi bintang-bintang ya semua ya. Jadi bisa juga dikatakan di bumi atau satu galaksi atau berapa galaksi kita nggak tahu. Itu beyond kita punya pemikiran ya. Oke, saya masuk ke intisari 3. Nah, co-host boleh bantu intisari ketiga. Beliau membuka dan menunjukkan agar para makhluk memahami, memasuki pengetahuan dan pandangan Buddha. Bahwasanya sifat dari semua makhluk adalah setara. Jadi artinya Sang Buddha menunjukkan bahwa Anda itu adalah makhluk yang setara awalnya ya. Pada akhirnya beliau ingin membantu kita memahami bahwa semua makhluk memiliki sifat hakiki kebuddhaan dan harus kembali ke sifat hakiki tatata kita. Jadi diputar balik ya ke awalnya bahwa Anda itu sebenarnya mempunyai sifat kebuddhaan ya, hakiki, tatata. Kita sama. Sang Buddha ingin menyampaikan kepada kita bahwa oke ya, you semangat deh. Ini kita sama semuanya. Semua manusia pada awalnya memiliki sifat yang bajik. Sifat manusia adalah hampir sama pada asalnya. Tabiat ini yang membuat saling berbeda. So, di sini tabiat kita yang membuat kita berbeda ya, diungkapkan di sini. Namun kita senantiasa terpengaruh oleh dunia ini tanpa henti sehingga terlepas dari sifat hakiki kita. Jadi kita mesti giat bersungguh hati. Sifat hakiki semua orang sama adanya sehingga bodhisattva harus berikrar pada 4 ikrar agung. Kita sudah membagikan tekad menapaki jalan bodhisattva. Para makhluk yang tak terhingga jumlahnya
Aku bertekad untuk membebaskan mereka semua. Kerisauan batin yang tiada akhir, aku bertekad menghilangkan seketikanya. Ini sebenarnya yang disebut di sini ya, kalimat ini juga itu isi dari 4 Ikrar Agung ya. Ya, di situ sudah di sini ada disebutkan kita harus bertekad mencapai jalan kebudayaan yang tiada tara dan harus melenyapkan ini jalan kebudayaan tiada tara itu yang keempat itu ya, dan harus melenyapkan kerisauan batin kita yang tiada akhir. Ya, semua unlimited ya. Jadi tiada akhir, tiada batas ya. Kita harus memulainya dari 6 paramita dan segala prakteknya. Untuk mencapai itu, alatnya apa? 6 paramita, sub paramita, 6 paramita, dan prakteknya tentunya. Jadi prasna paramita adalah penuntun dari segala praktek paramita lainnya. Tadi disebutkan ada 5 paramita, dana, sila, dan sebagainya. Apakah itu cukup? Belum, kita perlu penuntunnya. Penuntun terakhir adalah prasna. Prasna itu adalah kebijaksanaan. Maka disebut prasna paramita. Kalau Sejong Suce membuka detailnya ya, itu 6 paramita itu yang terakhir itu kebijaksanaan. Ya, di situ prasna ya, adalah penuntun dari segala praktek paramita lainnya. Kita juga hendaknya memiliki perhatian yang benar. Penerapan di jalan harus tekun dan bersungguh hati. Next saja. Ya, kita lanjut ke Naskah Sutra. Dana paramita, sila paramita, santi paramita, virya paramita, dan dhyana paramita. Tidak termasuk prasna paramita. Intisari keempat, dana paramita adalah berdharma. Sila paramita adalah menegakkan sila. Santi paramita adalah kesabaran. Virya paramita adalah upaya bersemangat. Dhyana paramita adalah perhatian benar dan pemikiran hening. Dengan mengandalkan 5 paramita ini saja, tekun mencari kebodian tiada tara. Maaf sebentar. Dengan mengandalkan 5 paramita ini saja, tekun mencari kebodian tiada tara. Biar dicari kemana-mana juga, terasa jauh tak terjangkau. Dengan mengandalkan 5 paramita, dengan mengandalkan 5 paramita ini saja, tekun mencari kebodian tiada tara, biar mencari kemana-mana juga terasa jauh tak terjangkau. Jika kita hanya mengandalkan perenungan dan mempertimbangkan dalam keheningan, tanpa berdharma dan sebagainya yang disebutkan sebelumnya, seperti itu tidak akan cukup. Mereka memiliki perhatian benar dan juga memiliki pemikiran hening, mempertimbangkan banyak hal dan mampu mencapai kesimpulan yang benar. Namun mereka tidak mau mengambil tindakan, enggan untuk bersumbangsi. Seperti itu artinya. Kebijaksanaan mereka tidak cukup. Orang-orang seperti ini adalah sravaka, artinya kebijaksanaan mereka tidak cukup. Ini agak hilang ini. Bisa baca? Ada? Orang-orang ini seperti ini adalah sravaka. Suaranya hilang ya. Elita Sece suaranya. Oh iya, seperti ini ya. Orang-orang seperti ini adalah sravaka. Praktekya Buddha di antara semua paramita. Bila mana tidak mampu memperoleh prasna paramita, itu bagaikan sekumpulan orang buta tanpa seorang penuntun. Tidak punya arah tujuan. Prasna paramita ini dapat membantu 5 paramita lainnya agar dapat mencapai pantai seberang. Ya, Suci ya. Saya coba mengambil kesimpulan kan. Master seringkali mengatakan bahwa perbedaan 5 paramita dengan 6 paramita itu ada tahapannya. Kita harus praktekkan 5 paramita baru bisa mendapatkan paramita ke-6 yaitu kebijaksanaan. Dengan kata lain, kalau kita sudah mempraktekkan 5 paramita, otomatis kebijaksanaan kita sudah mulai bertumbuh. Nah, jadi di sini kita dalam berkegiatan itu tidak hanya berdana atau menjalankan sila atau sudah cukup dengan kesabaran, semangatnya ada,
konsentrasi dalam melakukan kegiatan adat. Tapi kalau kita belum mendapatkan kebijaksanaan itu, rasanya belum klop ya seperti itu. Jadi nanti boleh Susiung Indra tambahkan lagi intisari di keempat ini. Kalau saya mengambil Boleh, boleh. kesimpulannya seperti itu. Lalu kita kan mungkin tahu, mungkin tidak. Apa itu Sravaka, apa itu Pratikya Buddha? Ya, menurut pengertian yang kita pelajari, itu Sravaka itu mereka yang di monastik ya, seperti Samanera dan sebagainya. Pratekya Buddha itu, kalau pengertiannya itu seperti em, kalau masyarakat sekarang hidup yang sekarang itu seperti orang-orang yang hidup di dengan praktikum sendiri ya, seperti di laboratorium lab ya. Kita menemukan ya, kita menguji kimia atau segala macam, kita mendapatkan satu formula, kita nggak ada gurunya loh. Kita sendiri yang cari. Jadi Pratekya Buddha itu juga sebagai seperti kita ini, kita Sejong Sece ya, sebagai perumah tangga di Cuci, itu masuk kategori Pratekya Buddha, bukan di Sravaka ya, Pratekya Buddha. Sehingga kita kadang-kadang mencapai sesuatu yang kita merasa bagus ya. Waduh, kita udah hebat, kita mencapai sesuatu. Tapi kita ada pembimbingnya nggak? Kan tidak ada. Jadi kalau kita ada pembimbing, seperti guru kita, master kita, nah inilah yang kita cari. Nah, dengan demikian, itu yang 5 paramita itu pelan-pelan kita lebih ngerti. Kita ambil contoh supaya ringkas ya. Salah satu di antaranya adalah berdana kan. Berdana yang bagaimana yang tepat? Apakah Anda telah bijaksana memberikan dana? Apakah memberikan dana terus kita perhatikan pemanfaatnya? Apakah itu bijaksana? Jadi itu satu contoh aja kita gampang yang mengerti bahwa dalam tingkat pelaksanaan uh, 5 paramita tadi, setiap pelaksanaannya harus dibarengi ya, dibarengi kita menempatkan dengan tepatnya sasarannya. Nah, untuk menempatkan tepat, seperti di Ceci ya, berdana, memberi bantuan, kita harus survei kan, harus survei layak nggak dibantu. Karena dana kan dari donatur ya, kita bertanggung jawab kepada donatur memakai dana itu dengan tepat sasaran, dengan sebaik-baiknya. Nah, di situ tingkat dari kebijaksanaan kan sudah lebih tinggi. Jadi tepat targetnya. Itu salah satu contoh. Nah, di sini diajarkan 5 paramita itu satu persatu itu kita mencapai suatu tingkatan. Sudah mencapai, maka disebut prasna. Nah, itulah 6 paramita ya. Jadi prasna paramita itu eh, membungkusnya ya. Tadi Master mengatakan yang menuntun 5 paramita ini adalah yang tadi prasna ini. Jadi kita melakukan apa saja ya, bukan hanya di belajar agama, di kehidupan kita meletakkan sesuatu dengan benar. Itulah prasna. Next ya, yang kelima, co-host, dan kebijaksanaan adalah kekuatan pendorong. Nah, ini disebutkan nih, kebijaksanaan adalah motor ya, artinya ya, motor kekuatan pendorong. Dengan adanya kekuatan pendorong, kita akan dapat berdana, menegakkan sila, bersabar, dan upaya yang bersemangat ya. Prasa ini adalah kebijaksanaan, wisdom ya di sini. Adalah sebersih pikiran penuh dengan keyakinan dan pemahaman. Dengan sebersih pikiran penuh keyakinan dan pemahaman, dapat menghapus segala keraguan dan kebingungan. Anda tidak ragu lagi. Anda tidak merasakan bahwa, oh ini benar enggak ya? Yang saya lakukan benar atau salah? Karena kurang bijaksana, artinya bukan bijaksana, ini ada pengetahuan kita nggak sampai di situ. Tapi setelah kita tahu ada yang bimbing, kita on track ya. Nah, lanjut serta membangkitkan sifat pencerahan dari tatata. Kebijaksanaan sejati dari prasna adalah sumber dari jalan kebenaran dan induk dari pahala kebajikan. Sutra mengangkat jasa kebajikan sebagai contoh dalam membandingkan keyakinan dan pemahaman dari orang-orang. Maka disebutkan jikalau tidak termasuk prasna paramita dalam 6 paramita, jika mampu mempraktekkan prasna paramita, maka praktek dari 5 paramita lainnya akan mencapai hingga tahap paling akhir. Ya benar kan? Jadi prasna itu yang membungkus ya.
yang sebagai motor, sebagai salah satu syarat yang keenam, sehingga 5 paramita yang kita sebutkan di atas akan mencapai yang kita inginkan, yang semua orang inginkan pada saat paling akhir. Demikian saya kira hari ini hanya 5 intisari ya, asing saja. Ya, kanan. Ya, kan sesiung saja. Mungkin masuk ke sesi sharing ya, sesiung saja. Ya, silakan saja undang. Sesiung saja dari intisari kelima ini, adakah dari sesiung saja yang ingin bertanya? Nah, tadi ada yang udah resign saja. Ada Ada ya? yang resign. Oh, sudah. Pimpinan saja, silakan. Silakan pimpinan saja. 感恩三人开始，感恩师兄师姐，感恩 Indrawati dan Elita saja. Elita 师姐， Indra Ramli. ya Indra Ramlis. Naskah Sutra, Dana Paramita, Sila Paramita, Santi Paramita, Virya Paramita, dan Dhyana Paramita itu tidak termasuk Prajna Paramita. Jadi di sini dikatakan bahwa dengan kita memiliki, dengan kita mempraktekkan saja, yaitu berderma, menegakkan sila, kesabaran, upaya bersemangat, perhatian benar, pemikiran bening, ini kita hanya andalkan 5 paramita. Tetapi kita harus juga tekun mencari kebodian yang tiada tara, yaitu kebijaksanaan. Kebijaksanaan itu adalah sebersit pikiran yang penuh keyakinan dan pemahaman yang dapat menghapus segala keraguan dan kebingungan, serta membangkitkan sifat pencerahan dari tatata. Dan kebijaksanaan sejati dari prajna itu adalah sumber dari jalan kebenaran dan induk dari pahala kebajikan. Jika kita mampu mempraktekkan prajna paramita, yaitu praktek dari 5 paramita lainnya akan mencapai hingga tahap paling akhir. Dan tadi dikatakan Buddha datang ke dunia karena sebab dan kondisi yang luar biasa untuk bisa mengubah makhluk hidup di dunia ini. Dan tadi dikatakan juga Pangeran Siddhartha itu metode pelatihannya itu belum menemukan arah utamanya dan beliau belum puas. Dan juga beliau telah merenungkan pola pikir dari banyak praktisi lain. Dengan beliau menenangkan hati, melakukan perenungan secara konsisten tentang perubahan yang terjadi pada tubuh manusia, yaitu lahir, tua, sakit, dan meninggal, dan juga tentang makhluk hidup lainnya. Dan juga kemana pergi setelah kita meninggal pada akhirnya. Dengan beliau meninggalkan praktek keras sehingga pada satu saat kekurangan gizi dan pingsan, dan ada seorang wanita peternak yang memberikan minuman susu dari kambing sehingga beliau bisa kembali sehat dan bisa menjalankan prakteknya. Sehingga pada akhirnya beliau bisa mencapai kebodian. Cảm ơn sư兄sư姐. Ya, kanan ya, Vivian saja atas summary ya dari yang tadi ya. Memang benar seperti tadi Master sharing, Sang Buddha itu datang ke dunia ini ya bukan seperti kita ya karena karma ya, tapi karena ikrarnya, karena kondisinya, suatu kondisinya yang sehingga beliau lahir di istana ya dengan tubuh yang agung turun ke masyarakat, melihat penderitaan di situ, bagaimana mengatasinya. Di situ ada proses belajar. Agama sebelumnya ada ya, 90 lebih. Beliau juga evaluasi.
Jadi ini memberikan suatu penerangan ya. Kita yang di zaman ini belajar agama Buddha lebih tahu ternyata semuanya ada proses ya. Karena yang Vivian Suci. Saya lihat di sini ada raise hand Jangka, doa. Jangka Wijaya, Siong. Ya, Jangka Ya, Wijaya, silakan persilakan Jangka ya, Siung. Siong. Ini topiknya makin lama makin berat aja nih, Siong. Berat. Ya, Belajar poin 3 jam semalam, Susiung. ya, ini saya mau share tentang poin kelima ya. Ya, sebenarnya sih jangan bosan-bosan ya. Memang sih ini sih dharmanya kayak kemarin Indra Sesyong bilang dharma duniawi dan dharma monastik ya, ini semua isinya dharma monastik ini. Tapi ya walaupun dharma monastik karena di master yang berikan pasti ada maksudnya juga, kenapa dibuat simpasian seperti itu. Ditambah lagi role number 2-nya wajib bermasyarakat. Jadi ya kita perlu namanya belajar dharma duniawi ya. Dharma duniawinya untuk apa? Ya sebagai istilahnya pembekal lah ya untuk kita bermasyarakat yang pada akhirnya juga kita melatih diri. Ya sebelumnya Kak Ensar, dan Kak Ense Siung Sejemen yang ada di sini ya. Di sini sebenarnya saya mensimplifikasi contoh-contoh yang sebelumnya saya sharing itu kebijaksanaan ya, di mana salah satu faktor kebijaksanaan itu didapat ketika kita mempraktekkan dharma dan belajar. Di mana ketika kita mempraktekkan dharma dan belajar dharma, rule number 1, peraturan nomor 1, hanya sebenarnya pada dasarnya hanya untuk batin kita sendiri. Makanya saya selalu bilang, urus aja batinmu sendiri. Semua orang itu pilihan hidupnya berbeda-beda. Kita hanya boleh memberikan masukan atau saran atau pandangan. Gak usah kepo atau gak usah kepo dalam artian gak usah menilai atau menjudgment kehidupan orang, apalagi kehidupan orang yang kamu tidak mengerti, jangan dihakimi atau jangan dijudgment. Kenapa saya ngomong seperti itu? Kalau kita menjudgment, artinya kita berusaha keluar ego kita seolah-olah pandangan kita yang paling benar. Padahal kita cuma lihat secuil aja. Lihat secuil aja, itu kita langsung menyimpulkan semua. Contohnya lihat secuil tapi kita menyimpulkan semua. Contohnya apa? Susung statement. Saham dan forex. Ya, lanjut yang kemarin ya. Saham dan forex. Mungkin ada orang retail atau investor retail yang tahu saham dan forex, itu informasi dari saham dan forex itu dari orang retail. Kayak gitu, lihat trading apa ini naik turun. Oke, kita menyimpulkan itu saat itu adalah berkesimpulan judi. Padahal saham dan forex itu yang kita dapatkan dari info yang trading, yang cuma trading harian yang saya juga nggak ngerti, belajar juga ya, itu cuma secuil. Kalau kita belajar dari pandangan, misalkan pengusaha-pengusaha yang di atas ya, saya nggak usah sebut ya, di mana rata-rata pegang saham 5% dari perusahaan blue chip. Contohnya BCA, Sumarekon, apalagi ya Sinar, Mas Agri. Siapa pemegangnya? Silakan buka laporan keuangan. Ya, silakan buka laporan tahunan dan laporan keuangan. Lalu cari berapa saham yang beredar, 5%, lalu kalikan harga saham kemarin. Cari juga duitnya berapa. Salah satu aja. Dia investnya berapa, sekarang cuannya udah berapa kalau diduitin, waduh, tuh ngeri sekali loh tuh. Ngeri dalam artian banyak sekali duitnya. Artinya apa? Kalau kita ngeblokade saham itu judi, otomatis kita nggak dapat informasi informasi sebenarnya saham itu apa? Saham itu adalah instrumen investasi. Seperti itu ya kira-kira ya. Jadi ya yang mau saya sharingkan ya oke lah, boleh berprinsip tidak berjudi dan berspekulasi itu fine, tapi sekali lagi objek itu netral, saham itu netral, tapi pandangan kita perlu belajar terbuka, itu yang perlu. Atau contoh yang kedua, forex.
Oke, trading itu forex itu judi. Ya, belum tentu juga, secemen. Kalau dilantik komite pasti pakai forex, tenang. Pas dilantik jadi komite pasti pakai forex. Kenapa? Transaksi di sana, walaupun kita bayar pakai m-banking BCA atau gesek kartu kredit, toh nanti juga dikonvert jadi NTD. Kok NTD kan forex juga. Nah, maksudnya apa? Sesuai informasi, oke, kita ngomong ini judi atau spekulasi atau bertanah negatif, tapi kita coba make sure lihat baliknya. Bisa saja baliknya itu adalah positif. Jadi sesuatu jangan belajarlah untuk terbuka dan pengetahuan. Kalau misalkan memberikan informasi, coba dengarkan dulu. Jangan kalau informasinya cuma sesuai, langsung kita mengikat semuanya. Seperti itu kira-kira. Baru yang kedua, soal judgment ya. Ini judgmental yang cukup menarik yang saya dapat informasi dari lapangan-lapangan itu ngomong seperti ini. Kalau lulus dari ITB, UI, dan UGM, itu katanya karirnya bagus, bisa sukses, bisa apa. Nah, kita dapat informasi seperti itu. Tapi secara nggak sadar, pikiran kita, kalau misalkan dapat statement premis seperti ini, si A nggak lulus dari salah satu dari 3 universitas itu, berarti dia nggak sukses dong. Alam bawah sadar langsung berpikir seperti itu. Itu juga judgment juga. Ya, memang is okay. Is okay. Tapi saya coba telusuri lagi terbuka-terbuka. Ada orang yang kuliahnya biasa-biasa, contohnya siapa? Maaf, sebut lagi Lo Keng Hong, kuliahnya di universitas swasta biasa, karyawan bank biasa, pangkat paling tinggi kepala cabang, malah jadi pengangguran. Tapi sepengangguran-penganggurannya dia tidak merepotkan negara. Bayar pajak patuh. Kapan patuhnya? Pas jual saham, udah cuannya gila. Dia jual rumah besi, yang bayar pajak itu sekuritasnya. Oh, gila tuh Lo Keng Hong itu. Faktanya dia bukan lulusan universitas top, nggak dapat gelar CFA, malah jadi pengangguran, tapi kaya raya alias passive income. Dia ngomong, kayak sambil tidur. Wah, saya begitu dapat kuliahnya biasa-biasa. Nah, loh, itu maksudnya social achievement. Artinya apa? Dari kejadian itu, saya dapat simpulkan bahwa oke lah, misalkan kuliah di tempat yang bagus menjamin kesuksesan boleh, tapi bukan berarti kalau misalkan kita mendapat premis kedua, kuliah di luar dari itu, kita langsung menyimpulkan sebaiknya. Tidak boleh. Itu juga judgment. Sama juga dicaci. Orang aktif dicaci, wah rajin ya, lu berbuat baik, karma baik. Ya, seperti itu ya. Kalau misalkan orang nggak aktif dicaci, atau misalkan lah ya, apakah kita bisa berkesimpulan bahwa orang itu tidak menanam karma baik? Belum tentu. Belum tentu, hanya kebetulan seci ladang berkahnya itu broadband. Bisa saja beliau orang-orang itu bisa menggarap ladang berkah. Mungkin pas lagi di rumah ada orang tuanya urgent. Ya garap ladang berkah sama orang tua dong. Kenapa? Ya apalagi master sering kali ngomong dua hal yang tidak bisa ditunda. Number one. Dan seterusnya ya. Number one-nya udah tahu ya, titik-titik orang tua. Yang kedua baru berbuat kebajikan. Bukan nomor dua yang berbuat kebajikan lalu berbakti kepada orang tua. Jadi kalau misalkan orang yang nggak aktif dicaci karena ada keperluan dengan orang tua dan itu urgent, ya kita harus belajar mengoli, bukan ngomong, lu nggak aktif dicaci nggak dapat karma baik lo, kayak gitu kira-kira. Tetot, jangan nih. Jangan berkesimpulan seperti itu, tapi kita analisa, cari tahu kenapa. Itulah cara kita supaya mengasah kebijaksanaan. Mengasah kebijaksanaan itu dengan cara cari tahu latar belakangnya, pelajari gimana, jangan menggunakan sudut pandang kita. Sudut pandang kita ibarat kayak ngukur sepatu orang, tapi yang dipakai kaki kita. Kira-kira seperti itu ya, sejemen. Wah, ngomongnya ngolor ngidul dan jelimet juga, tapi sekian dulu ya. Itulah yang namanya kebijaksanaan. Jadi kebijaksanaan itu apa? Pelajari segala sesuatu, mengertilah segala macam sudut pandang dan terbukalah. Itu bisa kebijaksanaan. Boleh belajar Dharma, tapi diimbangi dengan ilmu pengetahuan yang ada dan berguna. Itu ya kira-kira ya. Oke, kalau ada yang mau disempurnakan, tolong disempurnakan ya. Dan nanti ya. Ya, Salam. kalian ya. Nan. Jangka sesiong.
bagaimana sempurnakan ya sistemnya. Tapi oke, mungkin fokusnya ke judi dan apa ya tadi spekulasi ya. Ini selalu dibicarakan antara sila-sila di Suci itu kan judi dan spekulasi dan bagaimana permainan saham dan forex ya. Kita tarik awal dulu. Judi sebenarnya alat-alat judi itu awalnya adalah suatu permainan ya. Yang main Martial itu segala macam. Bahkan bridge itu kan dipertandingkan di seperti pon ada ya, di olahraga ada juga ya. Nah, itu semua perlu ilmu sebenarnya ya, penuh pengalaman. Tapi sepanjang kalau saat judi itu tidak mempertaruhkan sesuatu, itu is okay ya sebenarnya. Menurut saya itu is okay. Tapi yang celakanya itu ya seperti ini sepertinya biasanya dilanjutkan dengan taruhan ya, apalagi uang, materi, sehingga terjadi kecanduan, addicted. Nah, itu udah pasti tidak dibolehkan ya. Kemudian kalau eh, di masyarakat umum ya, apalagi di dunia nyata itu saham forex itu tidak terhindarkan ya. Di banyak negara itu hampir semua negara itu dilegalkan. Artinya ini adalah suatu mata pencaharian profesional yang memang diakui ya. Nah, tergantung. Nah, ini kan suatu alat kayak judi tadi kan. Gimana kita yang bijaksana eh, menilainya, menyikapinya. Holles yang kemarin juga ada sharing atau Ong Chiwe saya lupa. Tapi lebih ke menanam saham di satu perusahaan yang kita menunggu sampai akhir tahun ya. Jadi satu periode financial statement-nya bisa laba berapa di situ. Tapi di kenyataan praktek itu kadang satu hari bisa beberapa kali ya. Buy share itu seperti itu addicted sudah. Nah, ini tergantung kita sendiri. Addicted atau enggak, kecanduan atau enggak. Seperti tadi Jangka Sesiong mengatakan, kan kita bisa pelajari. Kita nggak sembarang ya. Jadi at least itu uang itu ada 80% di tangan kita yang menentukan. Mungkin 20% itu seperti spekulasi ya. Kembali lagi kalau Dharma Monastik itu tidak dibolehkan. Tapi dalam kenyataannya bukan hanya forex dan saham yang harus ada spekulasi. Dagang umum aja ada spekulasi. Kita masukin barang, jamin laku, menjamin kita laba. Kan tidak juga. Tapi di situ spekulasinya kan kalau kita lihat jalurnya kan berbeda dengan judi. Win or loss. Satu strike, habis uang kita ya. Jadi kalau kita di saham main ya, saya tidak main saham, saya tidak main forex juga. Sedikit banyak saya tahu. Kita tentunya melihat financial statement-nya, portfolionya, siapa CEO-nya, gimana masa depannya. Kita melihat masa depan eh, dari satu perusahaan, prospeknya gimana, yang disebut prospektus ya. Nah, baru kita membeli, ya menempatkan dana. Nah, itulah permainan ini juga butuh bijaksana ya, pengetahuan. Ya, kanan ya, Jangka Sesiong kita berikutnya ada resen dari Cendana Sesiong, silakan. Sesio, karena Shanghai itu Ya. yang jadi seperti yang Sesio bilang tadi bahwa ketika Buddha melihat kelahiran, tua, sakit, meninggal, ya sebenarnya kalau pada saat kita melihat orang tua, maka hal yang kita melihat adalah anicca ya, ketidakkekalan, ada perubahan di situ ya, dari muda menjadi tua. Yang kedua adalah kita menderita secara fisik dan batin, khawatir, gelisah, ketakutan, sedih, marah, bahagia. Terus ada juga sakit gigi, sakit kepala, dan sebagainya. Ya itulah kita melihat duka ya, penderitaan. Dan pada saat kita ke rumah duka melihat kematian, kita menyadari sesuatu bahwa di dunia ini tidak ada suatu hal yang bisa kita jadikan sebagai pegangan. Tidak ada inti yang kekal, gitu, yaitu anatta. Jadi dengan melihat orang sakit, orang tua, orang meninggal, kita jadi melihat tiga corak kehidupannya, yaitu tirakana gitu, Sesiong Seje. Jadi
di sini saya ingin cerita ya, Susyo. Di pada zaman Sambuda ada seorang Samanera namanya Sanu ya, didesak oleh para biku yang lebih tua untuk naik ke atas mimbar dan ulang bagian dhamma yang telah dibabarkan oleh Sang Buddha. Ketika ia telah menyelesaikan pengulangannya, ia dengan sungguh-sungguh menyebut, ya, semoga jasa-jasa yang telah saya peroleh hari ini dengan mengulang syair-syair mulia ini dapat dinikmati oleh ibu dan ayah saya. Jadi pada saat itu, dewa-dewa dan raksasa yang pernah menjadi ibu Samanera muda ini di kehidupan lampau ya, turut mendengarkan pengulangannya. Ya ketika mendengarnya kata-kata itu raksasa ya, menjadi sangat gembira dan cepat berteriak, ya putraku sayang, ya betapa bahagianya saya dapat ikut menikmati jasamu. Kamu telah melakukannya dengan sangat baik, ya sangat baik gitu, sadu sadu sadu. Ya karena jasa Samanera Sanu, maka para dewa dan raksasa yang pernah menjadi ibunya dahulu ya menjadi sangat dihormati dan diberi tempat utama dalam perkumpulan mereka oleh para dewa dan raksasa lainnya. Ketika waktu berjalan, Samanera tumbuh menjadi lebih tua. Ia berubah pikiran ingin kembali pada kehidupannya sebagai umat biasa. Maka dia minta izin pulang ke rumah dan meminta pakaiannya dari ibu. Sebenarnya ibunya tidak setuju ya dia meninggalkan sangha dan mencoba supaya dia tidak melakukan hal itu. Tetapi Sanu ini tetap teguh dengan keputusannya. Maka untuk mengulur-ulur waktu, mamanya janji untuk memberinya pakaian setelah makan. Saat ibunya sedang sibuk masak makanan, raksasa yang pernah menjadi ibunya di suatu kehidupan lampau berpikir, jika putraku Sanu meninggalkan sangha, saya menjadi malu dan menjadi bahan tertawaan di antara dewa dan raksasa yang lainnya. Ya. Saya cobalah untuk menghentikannya supaya tidak meninggalkan sangha. Kemudian Samanera muda itu dirasuki oleh raksasa tersebut. Tiba-tiba Samanera Sanu berguling-guling di lantai, berkomat kami tidak karuan dengan air liur ya, bercucuran dari mulutnya. Ibunya merasa tidak tenang ya, ada bahaya gitu. Minta tolong kepada tetangga, mendatang dan coba untuk mengusir makhluk halus tersebut. Kemudian raksasa itu berkata, Samanera ini meninggalkan sangha dan kembali pada kehidupan umat awam. Jika dia berbuat demikian, maka ia tidak akan lepas dari duka. Setelah mengucapkan kata-kata ini, raksasa tersebut meninggalkan tubuh anak laki-laki tersebut dan anak tersebut menjadi normal kembali. Melihat ibunya menangis dan tetangga berkumpul, Samanera Sanu bertanya apa yang terjadi. Ibunya menceritakan pada Samanera Sanu semua yang terjadi gitu. Ya sesungguhnya bodoh ya untuk meninggalkan sangha gitu. Meskipun hidup, dia seperti orang mati. Samanera tersebut kemudian menyadari kesalahannya. Dengan membawa 3 jubah dari ibunya, dia kembali ke wihara dan diterima kembali sebagai seorang biku. Dia ketika berkata tentang Samanera Sanu, Sang Buddha yang berharap untuk mengajar tentang latihan batin berkata, anakku, seseorang yang tidak mengendalikan pikirannya, yang mengembara kemana-mana, tidak akan dapat menemukan kebahagiaan. Karena itu, kendalikanlah pikiranmu seperti seorang pelatih gajah yang mengendalikan seekor gajah. Kemudian Sang Buddha membabarkan syair berikut ini. Dulu pikiran ini mengembara, pergi kepada objek-objek yang disukai, diingini, dan kemana yang dikehendaki. Sekarang aku akan mengendalikannya dengan penuh perhatian, seperti penjinak gajah mengendalikan gajah dengan kaitan besi. Pada saat khotbah Dhamma itu berakhir, Samanera Sanu memahami tempat kebenaran mulia dan capai kesucian arahat. Jadi saya teringat kata Sesiong Hokla ya, bahwa setiap hari kita harus mengulang Dhamma gitu, bagaikan kita makan nasi. Jadi kalau kita nggak bosan makan nasi,
jangan sampai kita bosan mendengarkan Dhamma. Kanannya Sisyong. Ya, kanannya Cendana Sisyong. Memang ya, tadi Sisyong ungkap tentang penderitaan di dunia ya, Sen Lao Pin Se, sakit dan sebagainya, sakitnya seperti apa. Di bab ini dijelaskan tentang prasna ya, hubungannya prasna ke yang Sisyong cerita tadi. Ada salah satu prasna ya, saya sudah lupa Sanskertanya ya bahasanya. Itulah prasna mencapai kebijaksanaan. Ada yang memberikan suatu pengertian bahwa itu seperti kita sudah mencapai pada tingkat itu, tidak duduk tenang. Kita tidak terpengaruh, baik suka maupun duka. Kalau ada sukacita yang datang, tidak ada reaktif berlebihan. Kalau kadang duka yang datang, dia juga tidak bereaksi berlebihan. Dia bisa ting ya, namanya ting, dia tenang. Nah itu namanya prasna yang sudah sangat tinggi ya Sisyong. Jadi kanannya sharingnya, next kita undang Sisyong Sisyong ya. Sejong. Sisyong siap ini baru kita masuk quiz. Silakan Suteng Sisyong. Ya, selamat pagi ya, Indra Sisyong dan Elita Sejie. Pagi Sisyong Sejie, Kaneng Sanjeng Kaise, Kaneng juga ya, tim Simpasiang dan Sisyong Sejie yang sudah sharing. Sri Sejie, saya minta poin nomor 1 ya, catatan tangan. Oke, Kaneng ya Sri Sejie. Nah, Sisyong Sejie, ini kita sudah masuk di bab ke-17 ya, jadi dalam Sutra Trata itu ada 2 bagian, yaitu bagian tentang ajaran yang metode terampil ya. Kemudian di bab 15 dan selanjutnya sampai kepada bagian akhir, yaitu di bab ke-28, itu disebut bagian pokok. Ya, di bagian pokok ini memang agak dalam ya Sisyong Sejie, tapi kita jangan lupa bagian awalnya, bagian gampangnya. Nah, contohnya ya, hari ini Master di catatan tangan, Sri Sejie ke catatan tangan dulu. Nah, hari ini Master di catatan tangan mengulang kepada kita hal yang paling mendasar ya. Hal yang paling mendasar ini bukan berarti juga paling gampang. Nah, di catatan tangan ini kita kembali lagi harus ingat, apa sih tujuannya dalam satu ceramah itu Master membuat catatan tangan. Ya, Master ingin kita memahami dulu catatan tangan yang dibuat oleh Master. Catatan yang dibuat Master ini tujuannya adalah kita nantinya ya, dari ceramah ini awalnya kita mendengar catatan tangan ya, kemudian Master akan menjelaskan catatan tangan itu apa sih. Penjelasan tentang catatan tangan ini tujuannya adalah kita nantinya setelah masuk ke bagian naskah sutra, kita bisa lebih mudah memahami ya Sisyong Sejie. Contohnya ya, hari ini Master membuat catatan tangan tentang tujuan utama Buddha datang ke dunia. Ini hal yang sangat mendasar di dalam ajaran Bodhisattva atau dalam Sutra Trata ya Sisyong Sejie. Kita harus tetap ingat bahwasanya apa sih tujuan Buddha datang ke dunia, ya. Jadi di sini tidak disebutkan bahwasanya tujuan Buddha datang ke dunia untuk menolong makhluk yang menderita. Tidak disebutkan seperti itu ya Sisyong Sejie. Itu tugas kita, yaitu tugas para bodhisattva. Sementara tugas Buddha apa? Tugas Buddha ingin menyampaikan bahwasanya sangat gampang ya. Semua orang bisa menjadi Buddha. Ya, semua orang bisa menjadi Buddha. Nah, Sang Buddha ya, tadi Elita ada menjelaskan sedikit untuk menjelaskan kepada semua orang, semua makhluk yang di bumi ini ya. Namun perlu diingat juga ya, para makhluk yang mendengar apa yang diceramahkan oleh Sang Buddha di persamuan itu bukan hanya orang-orang ya atau murid-murid, para raja dan para rakyat, tetapi juga ada para bodhisattva dan para dewa. Para dewa itu dikategorikan sebagai 8 kelompok naga dan dewa yang tidak nampak ya. Nah, bagaimana sih seorang Buddha ingin menyampaikan kepada orang-orang di hadapannya ketika Sang Buddha sudah mencapai pencerahan bahwasanya kalian semua juga bisa menjadi Buddha ya. Waktu itu karena Sang Buddha ya mencoba dengan sangat tergesa-gesa menyampaikan, itu disebut periode Avatamsaka.
tentu ya orang-orang tidak paham. Kenapa disebut bahwasanya kapasitas orang belum matang ya? Karena apa? Karena belum pernah ya orang mendengar tentang istilah Buddha aja, orang belum pernah mendengar pada 2500-an tahun lalu. Tiba-tiba muncul seorang Buddha, ya tentu orang mengagung-agungkan. Kemudian tiba-tiba sang Buddha tersebut menyampaikan kalian juga bisa menjadi Buddha. Nah, bagi mereka ini nggak masuk akal ya. Jadi sang Buddha juga melihat tidak ada yang paham, sehingga sang Buddha menggunakan metode lainnya. Oke, kembali ya, satu tujuan Buddha tersebut ingin semua orang tahu bahwasanya bisa menjadi Buddha. Nah, ini Sesung Cici ya, dalam catatan tangan yang sangat sederhana ini mengandung seluruh keinginan mendasar Buddha ya, keinginan mendasar seorang Buddha ketika dia datang ke dunia. Nah, karena saya ingin semua orang tahu bahwasanya semua orang atau semua makhluk bisa menjadi Buddha. Caranya yang pertama adalah saya sendiri harus menunjukkan saya bisa menjadi Buddha dari seorang manusia. Itu yang pertama dilakukan seorang Buddha. Jadi ketika saya menjadi seorang manusia lahir di dunia ini, sudah mencapai pencerahan, saya ingin menyampaikan kepada semua orang, kalian juga bisa. Namun orang-orang bisa bingung ya dan belum bisa menerima. Ini sebuah tahapan ajaran ya. Nah, kemudian ketika semua orang tidak bisa menerima, sang Buddha harus mengulang dari hal yang sangat sederhana. Nah, ini ya Sesung Cici ya. Di sini disebutkan agar para makhluk memahami dan memasuki pengetahuan dan pandangan Buddha. Apa sih pengetahuan dan pandangan Buddha? Ini yang disebut hari ini ya, dan beberapa hari sebelumnya kebijaksanaan Buddha. Ya, jadi prasna itu adalah pengetahuan dan pandangan Buddha. Nah, makanya disebutkan kalau kita hanya menjalankan atau memahami 5 paramita, kita tidak akan mendapatkan kebijaksanaan. Ya, kenapa? Gantung ya kita ya, gantung hanya 5. Jadi ini paramita tidak bisa hanya dipahami ya. Jadi di sini disebutkan kalau 5 itu dipahami tidak dipraktekkan, tidak akan mendapatkan paramita ke-6, kebijaksanaan. Nah, di sini ya Sang Buddha ketika membabarkan sutra trata ini hanya ada 4 kata ya Sesung Cici. Makanya catatan tangan ini boleh Sesung Cici ingat ya. Membuka dan menunjukkan agar para makhluk memahami dan memasuki. Ya mungkin saya ulang-ulang ya. Membuka dan menunjukkan, kemudian para makhluk memahami dan memasuki. Sesung Cici, coba ya kita sama-sama belajar. Sang Buddha membuka dan menunjukkan. Membuka dan menunjukkan apa? Pengetahuan dan pandangan Buddha. Nah ini ya tadi Cendana Sesung sharing tentang penderitaan. Jadi Sang Buddha membuka dan menunjukkan tentang penderitaan dalam 4 kebenaran mulia. Sebelum menyampaikan 4 kebenaran mulia ya di dalam ceramah pemutaran roda dharma pertama, Sang Buddha sudah menunjukkan ketika Sang Buddha lolos dari kawalan para pengawal, dia melihat ya, dia sempat keluar istana sebentar melihat, oh ternyata ada orang yang tua, ada orang sakit, ada petapa. Selama ini dia tidak melihat itu karena dia dikurung di dalam istana. Setelah melihat ini, prosesnya apa ini Sesung Cici? Sang Buddha sudah membuka dan menunjukkan, ada loh orang menderita, ya, ada orang menderita. Ini adalah pengetahuan. Ya Sesung Cici pahami ya. Orang menderita adalah pengetahuan Sang Buddha. Sang Buddha menunjukkan ini loh pengetahuan saya tentang penderitaan. Selama ini kalian tidak paham tentang penderitaan, ya. Kalian berfoya-foya, kalian berada di zona aman, tidak berdana, tidak bersumbangsi, ya. Jadi Sang Buddha di sini menunjukkan pengetahuan dia yang selama ini para makhluk tidak tahu. Oke. Jadi pahami ya Sesung Cici, membuka dan menunjukkan pengetahuannya. Nah, kemudian tentang pandangan ya, tentang pandangan. Setelah Sang Buddha membuka dan menunjukkan, para makhluk memahami dan memasuki, ya. Jadi sama ya, Sang Buddha setelah menyampaikan kepada orang-orang ada orang menderita, orang akan paham, ya. Kelima orang murid pertama setelah Sang Buddha menyampaikan penderitaan, mereka langsung mencapai pencerahan tingkat pertama ya. Ada yang langsung mencapai tahap arhat ya. Jadi prosesnya bertahap ya 5 orang itu. Nah, setelah mereka memahami dan memasuki ya, mereka sudah paham ya, sudah paham tentang pengetahuan. Jadi ada 2 hal yang dibuka dan ditunjukkan, kemudian para makhluk sendiri ya, setelah Sang Buddha menunjukkan dan membuka dan menunjukkan, para makhluk harus mampu memahami dan memasuki. Oke. Kemudian satu lagi pandangan ya.
Jadi kebijaksanaan seorang Buddha terdiri dari dua hal yang sangat sederhana. Yang pertama pengetahuan. Pengetahuan itu adalah hal-hal yang sangat umum ya di dunia, tetapi itu kita tidak bisa lepas. Artinya itu adalah prinsip kebenaran atau hukum alam. Semua orang lahir, semua orang pasti mati ya, sesungguhnya itu tak bisa dihindari. Itu satu pengetahuan yang diajarkan Sang Buddha, padahal kita udah melihat ya, tetapi kita tidak menyadarinya. Kemudian pandangan. Jadi pengetahuan dan pandangan Sang Buddha ini adalah satu set yang disebut sebagai prasna atau kebijaksanaan. Setelah kita tahu, untuk apa kita tahu kalau kita tidak memiliki solusinya ya? Saya tahu, saya menderita satu hari nanti. Sesungguhnya siapa sih yang tidak takut pada saat dia akan meninggal ya? Pada saat dia beberapa lama lagi karena sakit atau karena sesuatu, misalnya ditabrak ya, akan meninggal. Pada saat itu timbul perasaan yang sangat takut ya, sangat takut akan meninggalkan dunia ini, akan meninggalkan orang-orang yang dicintai dan lain-lainnya. Nah tentu kita harus memiliki pandangan untuk melepaskan dari ketakutan akan penderitaan ya. Jadi udah tahu menderita, tetapi setelah tahu menderita itu harus bagaimana? Solusinya apa? Nah ini yang disebut pandangan. Ya, jadi kebijaksanaan Sang Buddha bukan hanya sekedar tahu, tetapi harus punya pandangan. Pandangan itu apa? Pandangan itu adalah jalan. Ya, jadi huruf dalam Mandarin itu Master mengatakan adalah cien ya, cien. Pandangan itu artinya saya memandang, saya melihat. Apa sih yang saya pandang? Apa sih yang saya lihat? Jalan. Ya jalan ya sesungguhnya. Jadi ada jalan mulia berluas 8, itulah pandangannya. Jadi yang paling penting dari pandangan ini adalah bahwasanya ada jalan besar, ada jalan bodhisattva. Ya, jadi pengetahuan dan pandangan Sang Buddha itu adalah kebijaksanaan Sang Buddha, yaitu selain memiliki pengetahuan juga memiliki jalan, memiliki solusi harus kemana. Jadi setelah Sang Buddha ya menyampaikan tentang 4 kebenaran mulia, Sang Buddha selanjutnya harus menunggu demikian lama sesungguhnya. Menunggu 42 tahun untuk menyampaikan pandangan ya, jadi tidak gampang ya. Makanya hari ini dalam 1-2 minggu ini disebutkan 6 paramita, tetapi kalau hanya 5 paramita, hanya di pengetahuan, tidak masuk ke pandangan, tidak memiliki kebijaksanaan yang sempurna, itu bagaikan orang buta ya, orang buta yang tidak tahu harus kemana arahnya ya. Orang bisa berkoar-koar penderitaan 4 kebenaran mulia, tetapi ketika tidak memberikan solusi, tidak tahu jalannya kemana, ya itu yang disebut bagaikan orang buta, tidak tahu jalan ya. Nah jadi di sini Sang Buddha sangat bijaksana. Sang Buddha hanya ingin semua orang tahu bahwasanya kalian harus menjadi Buddha. Ya, kalian harus menjadi Buddha, bukan menjadi Sravaka, bukan menjadi Pratekya Buddha. Pratekya Buddha kenapa? Nanti kalian tidak akan mau meninggalkan tahapan itu. Kita bisa bayangkan ya sesungguhnya. Orang yang duduk meditasi kemudian sangat nyaman ya, bisa membawa kesadaran dia sampai ke alam dewa ya. Ya bisa melupakan semua hal di dunia ini. Saya membayangkan itu sangat nikmat ya, tapi saya tidak tahu ya. Dan saya tidak mau menjalani cara itu ya. Nah, bayangkan ya ketika terperangkap di sana melekat tidak mau turun sesungguhnya. Makanya Master mengingatkan ya, bukan dengan jalan meditasi ya untuk semua ini, tetapi dengan jalan mempraktekkannya. Nah jadi di sini mungkin ulang-ulang ya sesungguhnya harus bisa memahami sendiri ya. Jadi saya juga memahami bagaimana seorang Buddha, kemudian Master juga demikian ya, membuka dan menunjukkan. Saya ulang lagi ya sesungguhnya, membuka dan menunjukkan. Master membuka ceci untuk apa sesungguhnya? Agar orang-orang tahu bahwasanya ada orang yang menderita, ada misi amal. Kita lihat orang yang sakit, orang yang tidak mampu membeli beras, orang yang tidak mampu membayar uang anaknya untuk sekolah, itu menderita sesungguhnya. Master membuka jalan itu supaya dilihat, kita lihat ya. Jadi misi suci itu adalah membuka dan menunjukkan. Kemudian relawan para murid Master ya memahami dan memasuki. Ya, jadi kita menjalankan misi amal, bahkan pelestarian lingkungan ya, dan soi juga ya, isyarat tangan. Di sana juga orang bisa mendapatkan pemahaman tentang pengetahuan Sang Buddha. Nah setelah paham ya, jadi misi amal mungkin orang lebih gampang memahami ya. Nah memahami dan memasuki. Di dalam misi amal ini ya sesungguhnya akan
tahu penderitaan, tetapi kemudian Sesiung Setie kan di dalam Sutra Makna Tambah Atas disebutkan ya, awalnya memberikan mereka lepas dari penderitaan, kemudian memberikan mereka dharma. Nah di sini ya, memberikan mereka dharma, membiarkan mereka memahami dan memasuki, memberikan mereka ada jalan, ada pandangan, ada solusi ya, ada solusi dari kehidupan yang selalu dari kehidupan demi kehidupan terus ya, terus berputar di alam kelahiran. Sebenarnya ada solusi, yaitu jalan itu. Jadi bagaimana sih mencapai jalan itu? Ya ada ya 6 paramita ya. Jadi paramita itu kalau hanya 5 ya tidak bisa mencapai. Jadi menjalankan 6 paramita itu harus punya apa? Harus punya 4 ikrar agung. Tanpa 4 ikrar agung tidak akan mampu menjalankan 6 paramita. Ya kenapa? Karena dari kehidupan ke kehidupan kita harus membawa ikrar itu. Ikrar itu yang menjadi kendaraan kita ke kehidupan berikutnya, agar kita tahu, saya masih punya ikrar untuk mencapai jalan itu dengan menggunakan 6 paramita di jalan Bodhisattva. Jadi kehidupan ini benar-benar kita penuh berkah. Bisa ya. Catatan yang dirangkum Master hari ini semuanya kita sudah ada di depan kita. Ya selanjutnya tinggal kita bagaimana menggenggamnya. Oke, kanan Sesiung Setie, kanan Indra Sesiung dan Elita Setie. Ya, kanan ya. Sesiung ulasannya luar biasa ini Sesiung. Saya tambah pengetahuan dari awal ya tentang Sang Buddha, itu bagaikan epilog ya. Sesiung membuka epilog ceritanya. Kemudian pandangan dan jalan solusinya. Jadi memberikan pandangan dan jalan dan solusinya. Terus dikaitkan ke Cici, ke ajaran Master. Sungguh luar biasa bungkusannya. Kanan ya, Sesiung. Elita Setie, mungkin lanjut kuis ya. Setie bawakan ya. Iya, Sesiung. Ya. Nah, Sesiung semuanya seperti biasa ya, kita masuk ke sesi kuis. Cara menjawab kuis, jawaban diketik di chat room everyone, format jawaban, nomor soal, jawaban. Contoh jawaban 1A atau 2B. Kita lanjut ke soal pertama ya, Sesiung. Kuis pertama, istilah titik-titik di bawah ini. Para bodhisattva membangun titik-titik dan mempraktekkan titik-titik. A. 5 berkah kebajikan, 4 penerapan. B. 8 jejak langkah, 4 ikrar agung. C. 2 jalan, 5 bodi. D. 4 ikrar agung, 6 paramita. E. 4 dharma, 5 kekuatan gaib. Silakan jawab Sensei, kita hitung mundur. 3, 2, 1, close ya, Sensei. Jawabnya dengan cepat sekali ini. Jawabannya D ya, 4 ikrar agung, 6 paramita. Jadi para bodhisattva membangun 4 ikrar agung, 6 paramita dan mempraktekkan 6 paramita, itu jawabannya. Lanjut ke kuis nomor 2. Titik-titik adalah penuntun dari segala praktik paramita lainnya. Hendaknya memiliki perhatian benar dan penerapan di jalan A. Prajna paramita, B. 10 paramita, C. Upaya paramita, D. Bodhi paramita, E. 6 paramita. Silakan Sensei dijawab. Kita hitung mundur. 3, 2, 1, close ya Sensei. Jawabannya A. Prajna paramita. Ini adalah penuntun dari segala praktik paramita lainnya. Kuis yang ketiga. Titik-titik adalah negara Kapilavastu di era India kuno. A. Thailand, B. Myanmar, C. Nepal, D. Vietnam, E. Bhutan. Kita hitung mundur lagi. 3, 2, 1, close ya. Jawabannya C. Nepal adalah negara Kapilavastu di era India kuno. Lanjut ke kuis nomor 4. Di mana pangeran membersihkan tubuhnya? A. Kota Jetavana, B. Sungai Gangga, C. Taman Ratu Isipatana, D. Puncak Burung Nasar, E. Sungai Niranjana. Silakan Sensei, kita hitung mundur lagi. 3, 2, 1, close ya Sensei. Jawabannya E. Sungai Niranjana. Kuis nomor 5. Lengkapilah kalimat berikut ini. Semua manusia pada awalnya memiliki sifat yang bajik. Sifat titik-titik adalah hampir sama pada asalnya. Titik-titik yang membuat
saling berbeda. A. Para makhluk keserakahan, B. Manusia tabiat, C. Raja noda batin, D. Dewa kerisauan. Oh iya, terdengar ya suaranya ya. Ya, dengar. Saya ulang ya pertanyaan nomor 5. Lengkapilah kalimat berikut ini. Semua manusia pada awalnya memiliki sifat yang wajib. Sifat titik-titik adalah hampir sama pada asalnya, titik-titik yang membuat saling berbeda. A. Para makhluk keserakahan, B. Manusia tabiat, C. Raja noda batin, D. Dewa kerisauan. Kita hitung mundur, 3, 2, 1, close ya. Jawabannya B. Manusia dan tabiat. Kita lanjut cobain ya. Semua manusia pada awalnya memiliki sifat yang wajib. Sifat manusia adalah hampir sama pada asalnya. Tabiat yang membuat saling berbeda. Itu jawabannya ya, C. B. Lanjut ke pertanyaan nomor 6. 6 paramita tidak boleh kekurangan titik-titik. A. Santi paramita, B. Dana paramita, C. Pratsna, D. Virya paramita, E. Sila paramita. Kita hitung mundur ya, siswa C. Silakan menjawab. 3, 2, 1, close. Ya, jawabannya tentu Pratsna ya. 6 paramita tidak boleh kekurangan Pratsna atau kebijaksanaan. Kan C semua sudah menjawab dengan cepat. Sambil menunggu pemenang kuis, boleh ada yang raise hand lagi ya, atau mau ingin bertanya atau sharing sesi C. Mungkin kalau belum ada, saya coba sharing satu slide-nya Suci ya. Ya, boleh Sisio. Kan Sani Suci. Oke. Ini satu gambar yang saya foto di iPad ya. Yang kemarin Minggu pagi ada session sharing untuk kongsi dengan para relawan di Australia ya. Dan ini saya tampilkan karena ada identik dengan topik hari ini tentang prasna ya. Prasna. Jadi di sini saya coba menangkap walaupun bahasa Mandarin saya kurang ya, tapi saya bisa mengerti apa yang beliau jelaskan ya. Kalau kita lihat dua kata ini ya, xie dengan jie ya. Kita sering di Suci mendengar zhou zhong xie, xie zhong jie. Jadi kita saat melaksanakan, kalau di Suci kan melaksanakan bersama-sama ya. Misalnya mengumpulkan dana, misalnya membantukan info, melakukan suatu acara di Suci, menyiapkan segalanya, ya segala tingkat manajemennya. Itu saat saya melakukan, saya belajar Anda. Saat saya melakukan, Anda juga belajar dari saya, satu kelompok ya. Jadi di sini saling belajar itu kan cocok sih ya, sambil melakukan kita belajar. Nah, kalau berulang-ulang kita melihat ada kasus, ada yang salah, bahkan antar manusianya di kalangan internal Suci. Kadang bisa saja ada seperti itu ya. Itu juga kita pelan-pelan untuk mengerti ya, jadi lebih bijaksana. Jadi setiap melakukan itu kan ibarat tadi yang 5 paramita. Ibarat itu gimana menyalurkan dana, ya semuanya lah di di 5 paramita tadi ya, dana, sila, sabar segala macam, sehingga tercapailah cie. Maka xie zhong jie. Di saat kita kumpul belajar, capailah kebijaksanaan. Ini bukankah seperti prasna tadi? Jadi saya lihat ini sangat-sangat berarti ya. Jadi kenapa di Cie itu kan di bawahnya ini ada tulisan Mandarin Cien ya. Cien. Itu katanya Master mengatakan ada Sanjian. 3 penglihatan. Pada saat kita melakukan Xie, melakukan Zhou Xie tersebut, kita melihat ada 3 Cien, 3 penglihatan. Yang pertama, kita melihat itu yang kita bantu ya, seperti Kan Enfo, ya, waktu Baksos kita melihat para
itu ya, yang pesakit atau apa datang meminta pengobatan, itu kita melihat mereka. Chain yang kedua apa? Kita melihat itu sekelilingnya, orang-orang suci yang membantu, mengerjakannya, menyiapkannya, sampai tim-tima yang melakukan pengobatan. Itu segala yang kita lihat sekelilingnya, itu chain kedua. Jadi yang ketiga apa? Yaitu kita melakukannya. Kita sendiri belajar, kita mencapai suatu wisdom ya, suatu kebijaksanaan sehingga kita di sini adalah kita melanjutkan, kita melakukannya. Itulah sancien. Jadi ini dua kata ini sangat berarti selalu ditampilkan di talk show di Ceci Taiwan ya. Ya, Zhou Zhong Xie, Xie Zhong Jie. Itu yang saya tangkap. Demikian Sesung Suci. Semoga ada yang mau bantu tambahan atau ada sharing lagi. Nah ini silakan Elita Suci, bacakan ya pemenang. Ya, selamat ya kepada pemenang kuis pada hari ini, Rabu 15 Agustus 2024. Yang pertama, selamat kepada Yeni Kansa Sece dari Barak 1. Pemenang kedua, Aini Lydia Jaya Sece dari Medan. Yang ketiga, selamat kepada Yeni Lukita Sece dari Medan. Yang keempat, selamat kepada Happy Sece dari Palembang. Yang kelima, selamat kepada Irawati Sece dari Tangerang. Yang keenam, selamat kepada Marta Sece dari Palembang. Wah, ini ada dari Palembang, Sesiung Sece ada 2. Mungkin kita akan panggil untuk sharing ya. Masih ada waktu kan Sesiung Sece? Kalau ada yang mau sharing mungkin Nah, kita minta mungkin host bantu ya. Happy Sece dari Palembang. Ini mentor saya nih, Sesiung, saya banyak belajar dari beliau. Sece Happy mungkin atau dari Yeni Kansa dulu mau sharing, silakan open mic ya. Boleh. Kita masih punya waktu, manfaatkan. Mungkin nggak bisa sharing ya mereka ya, Suci. Ya. Atau bagaimana? Kita ini sudah Ada jam kosakata nggak 9.01. hari ini? Ada, kayaknya ada. Eh, Oke, silakan host bisa bantu kita masuk aja ya kosakata ya, Suci Ya, ya. Sudah kosakata ya. jam 9 juga. Oke.感恩是供商人开始，感恩是故事播，金寺妙莲花，熏法香与会，kosakata 熏法香，episode 1577, kebijaksanaan sejati dari prajna adalah penuntun dalam praktik paramita. Xiao yi xiao wu, ta yi ta wu, bu yi bu wu. Keraguan kecil mendatangkan pencerahan kecil. Keraguan besar mendatangkan pencerahan besar. Tiada keraguan, tiada pencerahan pula. Ketika seorang memiliki keraguan kecil, maka pencerahannya akan kecil. Ketika seorang memiliki keraguan besar, maka pencerahannya akan besar pula. Ketika seorang tidak memiliki keraguan, maka tidak akan mendapatkan pencerahan sama sekali. Mai, sebutir gandum. Shipi, kenali pihak lawan. Rechong Ishi, makan sehari sekali pada tengah hari. Qingpi, tajam jelas. Fushi, memandang ke bawah. Chen, sepenuhnya. Tertinggi mencapai hingga. Kanan shi gu shi bo, zhao shang hao. Ya, kanan ya. Kanan ya. Atas pembacaan kosakatanya. Ya, kita close ya untuk acara hari ini. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih ya. Kanan kepada Vivi yang Suci yang telah berbagi, Jangka Wijaya Sesiong, Cendana Sesiong, dan Suceng Sesiong ya. Ya. Sebelumnya kita sing Sing Suci, Qin Qili, 合掌，向佛菩萨及上人行三分敬礼，问讯。
Chai Wen Sing, San Wen Sing, Sing Sư Chế. Coy. Ya, cảm ơn. Terima kasih ya. Yang belum absen silakan absen ya. Ya. Belum absensi. Ya, kan Entin Cảm simpasi. ơn semua Terima kasih ya. co-host ya yang telah bantu menyiapkan.自己的